Siap akuisisi Rafale dan F-15EX, Indonesia ternyata sudah punya dua jet tempur paling berbahaya di Asia Tenggara. Asia Tenggara telah muncul sejak tahun 1980-an sebagai salah satu pasar senjata terkemuka di dunia terkhusus Indonesia. Meski industri pertahanan di Asia Tenggara terbatas, tetapi untuk anggaran ekonomi dan pertahanan berkembang pesat. Sementara ketegangan di Asia Tenggara tetap rendah dan stabil dengan adanya mediasi melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Berbagai negara termasuk Indonesia telah banyak berinvestasi dalam mengerahkan militer modern yang tangguh dari Rusia ataupun Amerika Serikat sebagai pengekspor senjata terkemuka. Diketahui bahwa dalam beberapa waktu yang lalu, Indonesia sempat mengumumkan akan membeli pesawat Sukhoi Su-35 buatan perusahaan asal Rusia. Namun hal tersebut telah dibatalkan dengan beberapa alasan. Selain tekanan dari Amerika Serikat, juga salah satunya karena masalah anggaran. Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, telah mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia membatalkan rencana untuk mengakuisisi Su-35, terutama karena anggarannya. Namun setelah gagal dalam pembelian Su-35 Rusia, Indonesia justru beralih pada pesawat tempur lain buatan Prancis dan Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan pengadaan pesawat tempur generasi 4,5, yakni Rafale buatan Dassault Aviation Prancis untuk TNI Angkatan Udara tinggal menunggu kontrak. Sementara F-15EX AS masih dalam proses negosiasi. Sebagai bentuk upaya pertahanan dari ancaman China yang semakin meresahkan, Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk menyelaraskan kemampuan Dassault Rafale dengan F-15. Dikutip dari avianslegenda.net, Indonesia bermaksud untuk menyelaraskan dua model pesawat tempur, F-15 dan Rafale, untuk menjaga dari kebangkitan kekuatan China di kawasan itu, Natuna Utara. Walau begitu, Indonesia tidak akan tinggal diam dengan segala ancaman yang ada. Selain dengan adanya pesawat-pesawat modern yang baru, Indonesia juga masih mempunyai dua jet tempur berbahaya di Asia Tenggara yang patut diperhitungkan. Dilansir Military Watch Magazine, dua jet tempur berbahaya di Asia Tenggara tersebut merupakan Su-30MK2 dan Su-27SK Indonesia. Tidak seperti Su-30MK MSM yang diproduksi di Irkutsk Aviation Plant, Su-30MK2 dikembangkan sebagai bagian dari keluarga pesawat tempur yang terpisah di Komsomolsk on Amur Aircraft Plant. Su-30MK2 saat ini menjadi jet tempur generasi 4.5 milik Indonesia yang memiliki teknologi dan persenjataan canggih. Su-20 Mek dioptimalkan dengan baik untuk peran serangan maritim dengan avionik canggih terutama untuk komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, akuisisi target dan kemampuan pengintaian. Dikutip teni-au.mil.id, bahwa jet tempur Su-30MK2 didatangkan ke Indonesia secara lengkap pada tahun 2013. Indonesia melakukan pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 sebanyak 11 unit. Su-30MK2 Indonesia telah memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI serta melaksanakan tugas-tugas pertahanan udara dan juga penegakan hukum di wilayah udara NKRI. Petarung diuntungkan dari karakteristik jarak jauh, kinerja penerbangan tinggi dan sensor kuat dari desain Su-30 dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan modern seperti rudal anti kapal Kiai Haji 31 Mah 3 dan rudal anti pesawat R-77. Kemudian selain Su-30MK2, Indonesia juga memiliki jet tempur yang berbahaya Su-27SK. Su-27 Flanker pertama kali memasuki layanan pada tahun 1985 dan dirancang untuk mengungguli F-15 Eagles Angkatan Udara AS. Jet tempur Su-27SK itu banyak diekspor selama tahun 1990-an dan di Asia Tenggara saat ini dioperasikan oleh Indonesia dan Vietnam. Jet tempur Indonesia ini tetap mampu dengan usia yang dianggap menua, akan tetapi radarnya yang diimbangi oleh ukurannya yang tipis. Jet tempur Su-27SK memiliki rudal R-27 yang masih mempertahankan jangkauan serangan di atas rata-rata 130 km meskipun penanggulangan peperangan elektronik mereka dikatakan sudah ketinggalan zaman.